Jadi Umi kalau memilih produk gimana caranya tanpa bantuan Umi bisa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Nah, kali ini masih edisi UMKM lokal. Kita kedatangan bestie kita, yaitu Umi Rianti. Halo Halo Umi. Kak. Sehat ya Umi ya? Amin alhamdulillah. Sehat. Ya. Nah, Umi Rianti udah bawa produk-produknya hari ini, nanti bakal kita coba ya. Sebelumnya nih Umi, boleh dong diceritain nama brandnya apa, terus jualannya apa aja nih? Oke. Sebelumnya salam kenal semuanya Kak. Saya mempunyai brand Resep Umiku. Resep Umiku ya. Kenapa yang saya brandkan itu Resep Umiku bukan produknya? Karena alhamdulillah di Resep Umiku ini punya beberapa produk. Oh, oke. Jadi produknya bisa take away, bisa makanan besar, tergantung kondisi dan sikon di mana kita berjualan. Oh, oke, siap. Saat ini kami membawa beberapa produk antara lain salad. Nah ini ya Bes, salad buahnya dan salad sayur yang jadi best sellernya di CFD Slamet Riyadi. Tepatnya di Stadion Sri Berdari. Oh, depannya itu ya Umi ya berarti ya. Juga di sana kita punya beberapa lapak Kak. Salah satunya ini juga salah satu juga. Jadi dalam satu lapak itu kita banyak. Beberapa. Ya, ada somtam. Ada buah potong, ada jeruk peras. Ini yang healthy fruit. Healthy food. Ya. Kemudian untuk lapak depannya kita ada, ini masuk viral juga ini. Lumpia Semarang. Ini. Kita jual dengan harga 20.000 isi 3. Wow, murah ya Mi? Ya, makanya itu jadi viral. Iya. Sama tahu peti Semarang. Kebetulan Umi asli Semarang. Oh gitu. Iya, makanya yang jual makanan khas Semarang ya. Dan perlu diketahui juga 2 produk ini adalah salah satu produk yang sudah stay di Solo Paragon Mall selama 13 tahun kurang lebihnya. Yang akhirnya terpaksa tahun kemarin kita tutup karena situasi kondisi yang nggak memungkinkan. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya dulu di Solo Paragon ada ya Umi ya? Ada. Di GoFood, di GrabFood, di Shopee Food semua ada. Pasti yang sudah langganan lama kalau nonton ini pasti kenal deh. Pasti kenal. Tahu ya. Iya, jadi karena dulu jadi udah penghuni ada. lama. Iya. Terus akhirnya karena kondisi juga tempat juga berbeda, kita offline kan di CFD Slamet Riyadi. Alhamdulillah sampai ini masuk tahun ke-14 jalan. Alhamdulillah. Keren. Ya, berarti Umi udah jualan ini selama 14 tahun kurang lebih ya. Berarti makanannya tadi ada, kalau yang khas Semarang sendiri ada lumpia, ini ada tahu baso sama tahu petis ya Umi. Yang khas Semarangnya. Satu lagi lontong tahu gimbal. Lontong tahu gimbal yang itu di juga. Solo Paragon, tapi udah off sih ya. Yang masih ada itu di event-event besar seperti di Depak Mall itu nasi gandul. Nasi gandul. Itu ya. Banyak banget nih berarti Umi jualan ya. Dan semuanya memang benar-benar resep dan ide dari diri saya sendiri. Dari Umi sendiri. Nah, itu keren banget bestie ya. Jadi Umi ini punya banyak resep ya dan dituangkan untuk jadi produk-produknya dijual ke kita gitu. Kalau yang khas Kemang tadi ada lumpia, tahu baso, tahu petis sama lontong tahu gimbal kayak gitu. Kalau yang healthy food tadi juga ada salad buah sama salad sayurnya ya. Nanti aku udah gak sabar banget nih Umi mau nyobain ya bestie. Ya pasti enak sih, orang udah 14 tahun berjualan gitu ya. Cuman Umi mau tanya dong, konsepnya nih kan biasanya kalau orang jual makanan tuh yang kayak aku mau healthy food semua gitu. Atau aku mau yang khas Semarang, ya udah makanan khas Semarang. Nah Umi ini kan di mix ya. Iya. Konsepnya gimana itu Mi? Sebenarnya awalnya itu kita tanpa konsep Kak. Oh gitu. Semua berjalan apa adanya. Udah apa yang Allah
kehendaki udah jalan aja. Seperti ini. Umi sebenarnya masuk Paragon awal itu sebelum ada food court, itu kan sebenarnya komunitas itu yang di CFD disuruh ngisi di Paragon. Ternyata di sana pihak Paragon maunya tradisional food. Dalam kurun waktu 5 menit Umi harus bisa memutuskan apa yang mau keluar, dan itu tercetuslah nasi gandul dengan secara tiba-tiba. Itu di sana 2 tahun sebelum food court buka. Berarti ya setelah legend food court, ya. Setelah food court buka kita keluar karena tempat kita dijadikan untuk pameran pakaian. Oh, yang di bawah berarti. Yang di lantai 3. Oh, lantai 3. Ya. Kemudian kita keluar, kita buka 2 tahun di luar. Kebetulan banyak pelanggan yang tanya ke manajemen, pihak manajemen juga baik, ngasih tahu sekarang jualannya di sini loh gitu. Kita 2 tahun kita ada di Jalan Rajiman untuk nasi gandul, terus balik lagi ke Paragon lagi, kita dipanggil lagi, terus memulai kiprahnya untuk lumpia, tahu petis, tahu bakso sampai tahun 2024 atau 2025 Umi lupa, sekitar tahun itu. Tapi untuk CFD ya saat itu kita sudah memulai CFD. Berarti dari awal pun juga udah ada di Paragon juga gitu. Jadi kita waktu itu kan kondisi kuliner lagi ngehit-hitnya kan. Benar. Kita banyak kesempatan, banyak peluang. Kalau kita waktu itu Umi sama Abi masih ngantor, begitu full supportnya alhamdulillah. Jadi sampai sekarang masih bisa berkiprah. Walaupun dengan kondisi yang berbeda. Yes. Yang penting Umi udah punya pelanggan tetap Iya, Jadi Umi mau jualan nggak ada di Paragon juga pasti ada aja yang balik lagi gitu kan. Itu yang masalah konsep tadi balik ya Kak ya. Akhirnya dari situ kita cikal bakal event dari mall-mall dan lain sebagainya awal Solo kita ngikutin Kak. Jadi kita sudah tahu polanya, pangsa pasarnya, istilahnya kita tahu betul lah celah-celahnya itu gimana. Akhirnya dengan berjalannya waktu plus minus kita juga tahu dari teman-teman lain yang berjualan. Ada beberapa teman juga yang mempunyai konsep dia cuman keluar yang viral-viral. Jadi dia kan pasang surut. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu akhirnya kita nemukan bahwa tradisional food itulah yang kita ambil. Walaupun hasilnya nggak terlalu boom, tapi stagnan dan settle sampai sekarang alhamdulillah. Jadi selain untuk makanan besar nasi gandul masih banyak sih kita tergantung kita eventnya di mana, tergantung IO juga menginginkannya seperti apa. Kadang gini, Umi ikut di sini nanti keluar ini ya gitu. Jadi enggak melulu karena memang kalau yang nasi gandul kita patok memang untuk kelas menengah ke atas. Dan ini cerita flashback dulu ya Kak ya. Saya masih ingat dulu event mall, event besar, nggak ada loh yang berani ngeluarin mendoan. Oh iya. Sekarang udah banyak banget loh. Nah, ini ceritanya, ini saksinya manajemen di Depak ya. Pertama kali yang mengeluarkan mendoan jumbo pertama kali itu Umi. Oh, keren sih. Ya, belum ada orang yang jualan mendoan itu berani dia tampilkan dengan kondisi istilahnya event gede yang menengah ke atas. Terus akhirnya kan laris itu Umi keluarin itu event lebaran kalau nggak salah tahun 2020-an itu pandemi ya, berarti 2021-an itu. Umi masih ingat itu. Itu boom karena itu waktu itu lebaran itu puasa dulu kan. Jadi itu untuk takjil itu kan. Iya, banyak pasti yang nyari ya. Ya sampai pada antri. Orang kalau event kan umum orang lihat kan, akhirnya berjamuran sekarang. Jadinya ya bismillah mudah-mudahan ini jadi lahan untuk orang lain juga kan gitu. Pasang surut semua ada. Tapi untuk apa nanti yang Umi keluarkan jujur konsep dan lain sebagainya pure 100% kadang bukan dari Umi. Ngalir gitu aja. Istilahnya memang Allah yang kehendaki lah gitu.
untuk flashback ke belakang-belakang sebenarnya banyak ceritanya Kak. Tapi nggak tahu di sini nanti kita cukup waktu untuk Iya. Maksudnya kalau mau ceritain pasti banyak banget ya Umi. banget Kak. Bayangin Iya. 14 tahun dong ya Besti. Udah pasti naik turun ya Umi ya. Ada cerita Perjalanan lucu ini. juga, ada cerita wow gitu. Boleh, Sebenarnya boleh. lebih Umi ini lebih ingin menginspirasi ke orang gitu loh. Iya. Dengan kondisi Umi nggak malu jualan di pinggir jalan, Umi nggak malu. Itu cikal bakal kuliner awal loh Kak. Kita flashback ya, Umi mau cerita dikit ya. Sebelum Umi ke kuliner, itu sebenarnya Umi itu cuman begini sama anak Umi. Ayo Kak, jualan yuk Kak ke UMS. UMS itu kan rame kan. Iya banyak. Jualan apa itu. Mi? Es teh kali ya. Waktu itu belum banyak es teh. Belum Jumbo Umi. seperti ini. Barat kata, aduh nanti gotong-gotong air gini gitu. Berjalanannya waktu, Umi di jalan, tepatnya di Klewer itu nemuin alat persan itu loh Kak. Yang persan jeruk? Ya. Oh, oke. Waktu itu harganya mahal Kak, di atas 1 juta. Oh yang persan itu? Iya, waktu dulu ya? belum ada orang jual. Waktu itu kayak orang Padang gitu jualan di pasar Klewer, itu belum ada sari jeruk banyak di manahan loh Kak. Terusan Umi ingin, aduh uangku ada nggak ya? Ingat betul itu 1/4 juta Kak. Waktu itu besar itu Kak uangnya. Akhirnya walaupun itu pakai uang Umi, tetap izin sama Abi, biar Umi gini-gini. Pasti gitu, pasti Umi izin. Terus akhirnya karena uang segitu kan Umi takut ya. Terus Umi akhirnya dianterin minggunya, karena Abi cuman punya waktu hari Minggu. Dianterin terus oke lah, kita nggak kenal orangnya, kita DP. Setelah kita barang datang, kita dikasih tahu datang, ternyata dia dari Batam. Jauh ya. Nah kan, jadi proses dulu orang jualan sari jeruk itu tidak semudah sekarang. 400.000 di toko-toko banyak. Benar. Ya. Kalau dulu udah mah jauh mahal Iya. lagi ya. Awal di situ, akhirnya Umi jualan tuh sari jeruk di UMS di depan Ahas, satu-satunya Ahas motor di yang di Garuda Mas itu. Iya. Umi di situ 1 tahun. Panas kepanasan, hujan-hujanan dengan tanda kutip anak Umi Fakultas Kedokteran UMS. Wah. Besti. Ngeri ya. Apa ndak? Kalau ndak yang lainnya pasti kan Iya. malu, pasti kan apa. Suatu ketika saya pelatihan di Hotel Megaland untuk mencari sertifikasi halal waktu itu, tahun itu. Ketemu Pak Midi. Kebetulan dia dosen psikolog. Kita omong. Saya kan juga suka ngomong gini, ngomong. Akhirnya saya nggak tahu ada anak-anak kuliah itu ke tempat saya. Ya tadinya beli terus, Ibu mau wawancara boleh. Wawancara apa Kak? Ini buat presentasi, buat ini. Nggak tahu, Umi nggak pernah kuliah jadi nggak mudeng ya. Entah buat skripsi apa-apa gitu. Emang kok tahu Umi dari mana? Saya gitu. Gini, saya kan punya dosen Pak Midi. Oh Pak Midi ya, bilang apa Pak Midi? Bilang gini, kalian lihat sari orang ibu-ibu yang jualan sari jeruk depan Ahas itu gitu. Kalian jangan salah, ibu itu di belakangnya punya usaha banyak itu dan anaknya kuliah di, wah Masya Allah, sedikit terenyuh bangga juga, wow gitulah campur aduk. Cuman terus kita akhirnya hampir seminggu lah ini anak datang ke jualan saya, kita ngomong-ngomong sekaligus Umi kasih tahu, Kakak tolong ya digaris bawahinya, semua kerja keras Umi, sekeras apapun kerja keras Umi, keringat Umi cuma 20%. Sedangkan 80% adalah kehendak Allah. Dan itu rezeki dari Allah. Makanya kalau Umi ditanya konsep dan lain sebagainya, itu ngalir gitu aja. Semua itu nggak terprediksi, sampai sekian itu nggak terprediksi. Tapi berjalannya waktu, jujur kalau saya kemarin jadi pemenang, salah satu pemenang yang challenge Kartini, itu Umi kemukakan masalah
membantu biaya ekonomi keluarga itu terjadi sebelum Umi kuliner. Jadi waktu itu memang kondisi setelah Krismon, akhirnya karena kita di sini mengembara sih ya, mengembara. Jadi kita kan rumah juga tadinya kos. Iya, perjuangannya Perjuangan lah ya. Siap. Akhirnya ambil KPR yang S-nya banyak banget. S yang banyak banget. Akhirnya kan kondisi keuangan kan juga dari situ Umi hanya punya sepeda unik. Itu Umi keliling sama si kakak itu masih umur 2 tahun gitu. Keliling baju, daster, itu pun dari depan rumah Umi yang dia juga muter daster ke Klewer, Umi izin, saya mau pinjem, saya nanti bayarnya awal bulan dan lain sebagainya gitu. Itu flashback lama Kak. Alhamdulillah di titik tahun 96, 97 ekonomi mulai membaik dan waktu itu saya bicara sama Abi, kayaknya Umi pingin istirahat, Umi pingin punya baby. Karena waktu itu kakak kan udah gede. Jadi kan antara anak pertama dan kedua itu kan selisihnya hampir 15 tahun. Jauh ya. Ya, habis itu udah kan melahirkan, punya anak. Dan punya anaknya itu juga ceritanya juga panjang lebar karena harus inseminasi. Akhirnya ini anak umur 2 tahun minta sekolah Kak. Minta sekolah. Pulang tadinya jam 10 nggak mau, jam 1 nggak mau lagi, akhirnya full day. Ngapain Umi di rumah? Akhirnya mulai dari berjualan makanan saya bungkusin, beli kiloan itu. Oh yang snack-snack itu? Iya, merambah. Terus akhirnya bikin snack dititipin di Tenongan. Itu 2 tahun, punya 20 tempat. Setiap minggu kita ratusan pesanan. Akhirnya harus Umi tinggalkan dengan gurihnya kuliner. Berarti dari situ awalnya. Iya, dari kuliner yang diawali kuliner itu titik baliknya Umi jadikan momen itu yang sari jeruk itu. Berarti dari itu 2020-an ya Umi ya? 2020-an Umi mulai buka sari jeruk tadi. Belum. Sebelumnya. 90. Pas di yang kuliah. Gitu. Habis itu momen untuk kuliner itu di Sari Jeruk. Di Sari Jeruk sekitar 15 tahun yang lalu. Itu momennya. Habis itu merambah akhirnya kan ke CFD, mall, ditawarin temen takoyaki, habis cari jeruk takoyaki. Kebetulan beliau temen dokter gigi Yeni nyamperin saya pulang kerja dari Boyolali. Bu Andri nggak mau nyewa di tempat saya. Tempatnya mana? Di situ depan kampus 2 dia punya toko di situ. Kampus 2 UMS itu. Iya, kita 3 tahun di sana karena seterusnya beliaunya udah keluar. Kebetulan waktu itu kan ditawarkan itu untuk dikontrakan. Saya ikut. Waktu itu 32 juta Kak. Tahun berapa itu? 15 tahun yang lalu. Saya sudah siapkan uangnya waktu itu. Terus kodarua nggak jadi karena pemikiran saya kalau saya bisa ke situ nanti anak saya lepas kuliah separuh tak bagi bisa untuk klinik kan gitu. Kodarua nggak jadilah. Ya terus akhirnya berselangnya waktu takoyaki cuma di CFD aja. Setelah dari UMS itu setelah teman saya udah nggak kontrak situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang produk-produk Umi yang tradisional food itu akhirnya bisa sampai sekarang eksis ya, walaupun cuma di CFD atau di event. Lah kalau untuk yang healthy food ini berawal dari sari jeruk tadi Kak. Kenapa dari sari jeruk nggak kita kembangkan? Yang satu benang merah. Kebetulan Umi juga sering lah lihat sosmed, TikTok. Lagi diminati yang kayak gini. Oke lah. Tapi waktu di event di The Park sebelum pandemi yang top-topnya zaman event dulu Umi juga sudah ngeluarin healthy food. Jadi buah itu Umi jadikan bisa salad, bisa
es buah, bisa salad dengan topping es krim. Wah enak tuh. Iya. Terus bisa lotes. Itu satu-satunya healthy food yang ada di event waktu itu di Depak. Itu pun terusan juga ada yang ngikutin. Itu ceritanya seperti itu. Jadi sekarang bisa dikatakan Mbak Putri kalau konsep Umi sekarang memang lebih ke healthy food dan tradisional food. Ya. Tapi ini bisa banget jadi inspirasi Besti ya yang di rumah ya. Karena Insya apa? Allah, insya Allah. Jadi gini Umi, Umi nggak berhenti di satu makanan aja gitu. Ada yang diminati, Umi bikin makanannya gitu kan. Ya ternyata orang Solo kebanyakan menengah ke atas sukanya kulineran tradisional. Karena kalau yang western kayak gitu udah biasa. Iya betul. Umi bisa bikin sendiri di rumah gitu. Nah, yang taste-nya yang pasti dicari itu tradisional ini ya. Ini udah boleh dicobain Umi? Monggo silakan. Jadi udah nggak sabar sebenarnya dari mulai podcast ini udah kayak wah enak banget lagi wanginya. Yang hari ini Umi bawa apa Umi? Ini lumpia Semarang sama tahu petis Semarang. Oke, kita cobain dulu yang lumpianya Umi ya. Iya. Sorry. Nih ada tisu di balik sayang. Oh gimana Umi? Iya gitu. Nih apa namanya kulitnya ini banget ya Umi ya, crispy banget ya. Oke, sorry Umi satu. Kita cobain ya Bes, nih lumpia Bu Andri ya. Berarti Abi namanya Andri. Oke, aku cobain dulu Bes. Bismillah. Pakai daun bawang. Ini isiannya ada apa aja Umi lumpianya Umi? Itu ada rebung ya, telur, udang, sama ayam. Gede banget sih. Enak-enak Umi. Nggak bau apa? Rebung yang pesing gitu enggak kan? Sih. Enggak kan? Enggak. Oh iya itu kan kalau iya. Ada yang kayak baunya tuh ganggu banget Umi. Ini enggak sih. Karena prosesnya Kak. Prosesnya yang paling ribet dan paling susah. Dari sekian banyak produk Umi, ini ya lumpia. Makanya begitu viral 20.003 keteteran bikinnya. Iya, Untungnya dikit banget tuh Umi kalau 2020 murah banget soalnya Bes. Iya. 20.003 dan gede banget kan segini kan. Iya, Jadi kalau kita di event, kalau di CFD kan kita nggak ada biaya macam-macam ya Kak ya. Kalau di event masih yang nggak mahal seperti di Solo di waktu malam, di Ketandan. Kita juga selalu ada. Kita maaf di harga 10.000. Karena di sana kita dikenakan biaya. Ada biaya standnya, juga ada biaya kita potongan 15% untuk setiap penjualan. Jadi maaf, kita nggak bisa jual untuk 20.003. Oh oke. Karena biaya sewanya juga mahal ya Umi ya. Enak asli Bes. Ini wajar sih kalau banyak yang repeat order ya. Oh berarti kalau misalkan Umi lagi nggak jualan, kalau CFD kan cuma hari Minggu aja, atau event ya kalau ada event aja, berarti bisa order langsung ke Umi ya? Bisa kita kan langsung punya stok. Kita sekali bikin itu minimal 250 pieces. Wah banyak ya. Iya. Bisa buat acara berarti Besti. Karena kalau sewaktu-waktu ada event dadakan, kita tinggal jalan. Benar. Untuk nomornya di sini, pokoknya edit ya. Nomornya di sini nih. Oke. Baik, sekarang kita coba yang healthy foodnya. Nah ini kalau misalkan sekarang kan banyak banget anak-anak muda itu olahraga lari, terus juga sepedahan gitu ya Bes. Nah ini juga salah satu boosternya nih, booster gitu kan untuk hidup yang sehat gitu Umi ya. Ini buahnya apa aja Umi? Ini buahnya ada melon, ada semangka, ada stroberi, ada pir dan apel. Wow, kalau seandainya musim mangga ya kita kasih mangga. Ya tergantung buah musiman lah. Iya. Tapi lengkap loh Umi.
Iya. Udah ada pear, apel, ini apa nih? Coba. Ini semangka. Kebetulan tadi. Oh, semangka kuning. Iya, tadi biasanya semangka merah. Tadi nggak tahu, nah itu ternyata kuning. Bismillah. Segini berapa coba Kak? 5.000. Asli. Belilah. Murah Jujur banget, sih, Bes. Ya nggak sepenuh ini sih, cuman tempatnya seperti ini. Oh, tempatnya ini. Kalau yang ini 10.000, cuman juga mungkin nggak terlalu penuh lah. Enak-enak. Ini tuh mayonesnya creamy. Ya. Terus ada rasa lecinya kan. pakai apa lagi tuh, Mi? Dicampur. Ada yogurt, susu kental manis, sama mayones mazzoni. Oh, mayonesnya pakai mazzoni. Iya. Mantap banget tuh. Nah, kalau mau bikin di rumah loh. Bisa ya, karena kan ini Umi inspiratif ya. Iya, Jadi kalau iya, misalkan nggak apa-apa. besti-besti ada yang mau buka usaha salad buah gitu ya. Creamy-nya pas tuh. Bisa pakai tadi ya mayones mazzoni Jadi tadi. kebanyakan orang itu kan nggak suka saus mayones, saus saladnya, salad buah kan. Iya. Setelah Umi incipin beberapa tempat, dia nggak punya rasa. Jadi flat, dia pakai yogurt ori. Kebanyakan seperti itu. Kemudian Umi akalin pakai rasa. Dari sekian rasa yang menurut Umi enak, leci. Enak, pas banget sih. Jadi ada manis seger lecinya masuk ke buah tuh ngeblend banget sih Umi. Bener sih. Itu kalau remaja Masih remaja. kayak Gimana? Mbak Putri gitu, kalau lihat wah pasti yang diarah ini sama ini. Nah itu juga salah satu. Ini Sesuap best lagi Umi ini seller. enak sih, kayak gak bisa berhenti, harus habis deh kayak. Ini lebih best seller lagi. Wow, segini berapa Mbak Putri? Tebak ya, Tebak. 15. Yes. Tuh. Segini banyaknya loh. Dengan 15.000 ya, udah bisa dapat sayur-sayuran selengkap ini. Ada proteinnya juga lagi ya Umi ya. Iya. Ini selalu tersedia di CFD Slamet Riyadi. Tuh, CFD Slamet Riyadi depan Sriwedari. Stadion. Stadion Sriwedari. Iya, 50 meter dari pertigaan yang I Love Solo itu. Oh ya, I see. Jadi I Love Solo maju dikit, Iya, 50 ke timur. meter. Tuh kalau misalkan besti Solo Raya nih ya. Kalau nanti mau ke CFD Solo di depan Stadion Sriwedari ya, 500 meter dari Bukan tulisan 500, 50 meter Ya, dari 50. tulisan I Love Solo itu ada tadi Umi ya yang jualan salad ini nih. Healthy fruit. Murah banget, 15.000 ya. Ini isinya ada apa aja Umi? Ntar aku coba Ada- liatin ke kamera dulu. Selada, tomat, wortel, apa itu? Kubis ungu, timun, jagung manis, sama telur. Tuh. Yang spesial sausnya. Wah, ini dia. Ini Semua pasti ada mazzoni. resepnya lagi Iya. tuh. Apa nih? Coba deh Kita Mbak. coba ya Mi ya. Ini tinggal buka aja, tinggal dimasukin Oke. aja. Let's see. Ini kalau dari wanginya tuh semua seger semua Mi. Umi kalau bikin tiap hari berarti ya? Enggak lah. Enggak. Jadi kalau kita CFD, kita 2 hari 1 malam nggak tidur Kak. Wah, nyiapin buat jualan Iya, hari Minggu. karena healthy food kita proses pengemasan itu jam 1, jam 2. Sedangkan jam 5 kita udah sampai Bener. di CFD Benar, biar benar. mobil masih bisa masuk. Biar ini kenapa H-1 karena biar seger kan Umi kan? Iya, Ininya kita ya. belanja dulu maksudnya. Oh, iya. Kan belanja. Kalau kita belanja mungkin harinya mepet juga dapatnya kan lebih Yes. bagus, lebih fresh. Betul. Jadi semua yang Umi jual itu fresh ya Umi. Iya, iya. Mantap banget. Ini kita coba nih, coba sausnya dulu kali ya, penasaran deh. Silakan. Ini juga pakai apa Umi ininya? Mazzoni. Apa mayones mazzoni Iya. campur Saus sambal saus sambal ya. sama. Wah, agak pedas ya. Iya. Jadi Kalau buat yang gini- suka pedas tuh suka nih. Ya, jadi gini, kita ada 2 varian. Yang agak pedas sama yang nggak pedas. Oh, oke. Kalau yang mazzoni ini dia keluarinnya sausnya sekarang hot. Kalau dulu nggak hot. Oh gitu. Dulu nggak hot. Jadi kita masih bisa pakai 1 varian itu. Tapi ternyata hot, akhirnya kita jadikan 2 varian. Takutnya ada yang kepedesan ya. Iya. Benar.
Iya. Nah itu tuh pemikiran apa namanya pengusaha tuh kayak gitu Umi, Iya. ngelihat yang beli kalau ada yang rasa takut kepedesan dibikinnya nggak pedes Iya. gitu, jadi banyak Harus variasi. ada ya, Umi. solusi lah. Nah betul nih, coba ya Umi ya, ini Seadanya itu segar yang banget. enak. Seladanya. Seladanya Umi ya. Jangan Seladanya pakai di dalam. seladanya. Seladanya di dalam Umi, bentar. Agak susah nih Mi. Aduh. Nah, tapi emang kalau pakai apa-apapun selada campur mayo pedes tuh best banget sih Umi. Jujur Umi nggak suka mayo sih ya. Nah. Iya, jadi Umi bayangin konsumen tuh kayak Umi. Terus akhirnya suka itu gimana? Bawaannya. Nggak boleh pada minta. Ini aku yang makan. Best. Mantap. Kalau nggak salah ya, sausnya kayak salah satu brand besar di Indonesia. Iya, yang pasti gurih, creamy, kerasa banget Umi. Inisialnya HB deh. Udah nggak usah Umi. Iya ya pokoknya ini enak banget ya Besti, harus dibeli ya kalau CFD sekalian olahraga sekalian beli healthy food ya Umi ya. Oke. Itu best combo. Tadi Umi pernah bilang tadi paling susah bikin lumpia Iya, dibanding yang lain. iya. Itu apa yang bikin susahnya Umi kalau lumpia tuh? Karena kita produk dalam porsi banyak ya. Dari nyuci pun, Abi sukanya tuh nyuci tuh di air mengalir. Satu Okay. itu. Habis itu kalau masalah pengolahan itu sebenarnya yang nanganin Abi. Karena dia butuh tenaga yang ekstra dan Umi nggak sanggup kan. Dicuci, direbus, dikasih rempah dulu, dicuci lagi, pengolahan sampai 2 kali, baru kita tiriskan semalam, baru kita masak dengan penggorengan yang gede. Iya. Itu nggak terima satu. Ya 201 batuk lagi. Habis itu masih bumbu nanti yang nyiapin Umi, nanti yang masukin ya yang ngolah untuk isian Abi. Oh, oke. Habis sudah selesai, tinggal Umi tinggal bungkusin aja. Berarti karena prosesnya yang panjang. Iya, ya, iya, lumpia iya, itu iya. yang paling sulit. Iya. Tapi bisa. Bisa, Iya bisa. dong, bisa. Perlu diketahui juga untuk besti-besti lain yang ingin pengen terjun ke usaha kuliner, masalah produk itu juga difikirkan bagaimana caranya kita sanggup untuk bisa mengolah sendiri. Jadi Umi kalau memilih produk gimana caranya tanpa bantuan Umi bisa. Salah satu tipnya kayak gitu. Yes. Ini tip-tip untuk misalnya besi-besi yang ingin terjun, yang dari awal nggak pernah masak. Jangan salah loh, Umi dulu nggak bisa masak loh. Terus bisa bikin seenak. Iya. Tuh, nggak ada betul. yang nggak mungkin, Besti. Kalau percaya, walaupun Umi jualan nasi, sampai sekarang Umi nggak bisa masak nasi. Bisa lebih bagus ya, Bi. Dia bisa masak nasi, nggak bisa masak yang lain, Umi. Iya. Jadi itu sepele bisa pakai rice cooker, bisa pakai itu, atau udah habis ngurusin. Tapi intinya inti jualannya itu yang pegang Umi. Ibarat kata kemarin waktu kita buka di banyak outlet, di mall, di mana, di food court yang nanganin semua pegawai, tapi untuk kunci resep awal itu dari rumah itu Umi. Okay. Jadi kita store ke outlet, tinggal penyajian aja. Iya. Berarti kalau lumpia tinggal gorengin nanti pegawai, Iya, tapi semua resepnya Umi yang bikin gitu kan ya. Ya. Nah, Umi punya banyak banget resep ini, itu sebelum dijual ada dicobain dulu dong berarti Iyalah, kan ada tes iya. apa namanya, tes rasa gitu ya. Begini. Jadi sebelum Umi menjual sesuatu, kalau misalnya itu bukan produk yang umum, itu berarti kan Umi bikin langsung incip sendiri. Tapi kalau itu produk umum, kayak nasi gandul kan itu produk umum sebenarnya. Soto kan produk umum. Umi harus beli dulu, harus merasakan
yang lainnya dulu. Dan yang Umi rasakan tidak 1-2 tempat. Biar banyak ini. Banyak, iya. Umi cuman bilang gini sama Abi waktu itu. Baratnya di Semarang, Umi makan semua nasi gandul. Di Pati juga gitu. Umi beli 1, Umi incipin paling cuma 1 suap, 2 suap. Kalau Abi mau makan silakan, enggak mau enggak apa-apa. Jangan salah, Umi keluarin ini uang 1 juta enggak masalah. Umi yakin setelah ini Umi bisa beribu-ribu kali bisa. Dan alhamdulillahnya dari nasi gandul itu Umi bisa menyekolahkan sampai dokter dan segala pencapaian sampai sekarang. Tuh Besti, ini inspiratif banget ya. Umi Jadi jangan pernah istilahnya eman. Eman itu apa sih Mbak? Sayang kita ngeluarin uang untuk mencari ilmu lah. Karena itu investasi ya. Umi. Kita makan itu kan itu mencari ilmu kan. Oh rasanya seperti ini. Betul. Selain berbagi ya Kak ya. Itu prinsip Umi. Tip lagi ya. Kalau bagi Umi ya, orang jualan pasang surut rame sepian. Di saat Umi sepi, mungkin ini bisa diterapkan oleh besti-besti yang lain. Bukan justru Umi terus menggenggam uang hasil jualan yang sepi itu karena takut kelar, justru Umi keluarkan. Umi kebiasaan beli deh, walaupun Umi ndak suka atau ndak kepingin, apalagi punya temen yang baru sepi, Umi beli dengan niat dalam hati, ya Allah aku berbagi, insya Allah rezeki itu akan berputar terus. Betul. Karena sebenarnya itu kan filosofinya tuh uang harus berputar. Oh iya. Setuju, Contoh Umi sudah ngalami ya, uang nggak berputar, ternyata Umi simpen, ternyata nggak ada nambah-nambahnya. Iya itu betul. Iya kan? Betul. Ternyata oh ya bener ya, ada motivator. Saya lagi senang sama motivator Mbak Roma kalau salah nama. Apa yang dia omong kok seperti yang Umi jalani. Oh berarti bener ya. Tapi kan Umi bukan seorang motivator, nggak tahu yang Umi jalani ternyata memang bisa menginspirasi banyak orang. Oh iya benar. Berarti yang dikatakan Mbak Roma benar. Karena setiap kali Umi jualan sepi, justru Umi muter itu beli. Ya nggak sepenuhnya ini juga bisa dilakukan oleh semua orang ya. Kemungkinan kan kalau memang sepi orangnya nggak punya tabungan ya memang nggak bisa. Kalau susah ya. Istilahnya kan dengan kondisi yang sudah insya Allah settle di masa tua Umi ini, Umi kan istilahnya pengen berbagi. Makanya kemarin ada tawaran podcast. Ini sebenarnya Umi lebih ingin jadi inspirasi lah. Insya Allah bisa bermanfaat untuk betul. yang baru jalan, pingin nyoba buka usaha ya Umi. Yang baru jalan dulu, terus baru kepada orang-orang yang mau. Kadang mau tanpa niatan itu juga susah kok. Itu dia kuncinya ya. Iya. Kalau mau harus ada niat dulu ya Umi ya. Iya. Benar. Jadinya dan action. Itu dia. Mau, niat, dikerjakan gitu. Dari sekarang. Karena semangat itu makin lama makin luntur. Betul Besti di rumah ya. Jadi kalau misalkan sekarang punya ide apa nih, itu jalanin dulu ya Umi ya. Karena pasti namanya usaha kan gak langsung untung besar. Dari awal dulu ya Umi juga gak langsung punya ini gitu. Orang ngira nih jangan salah, Umi dulu ke CFD cumanya punya motor 2. Tahu lukir dari rumah ke CFD berapa kali? 3 kali. Malah tuh. Sampai akhirnya punya mobil sendiri. Jangan mikir yang dilihat sekarang. Tuh. Dan satu, jangan gengsi lah. Lu punya apa, itu yang kamu istilahnya kemampuanmu apa, itu aja yang kamu keluarkan dulu. Jangan aku maunya jualannya tempatnya harus bagus. Itu yang bikin gak maju-maju ya. Yang bikin langkah pertamanya itu ayo langkah-langkahnya mana gitu, cuma ingin aja gitu. Benar. Pertama kali aja Umi cuma jualan di atas motor butut Umi, Supra 2001. Nah, tuh Besti. Ya jadi kalau sekarang punyanya apa, pinginnya apa, lakuin aja. Banyak kok di CFD banyak yang menginspirasi kok anak-anak muda sekarang.
pada jualan kue-kue itu Umi juga liatin, wow, Yes. bagus ya. Tadi ya, kalau misalkan besti-besti di rumah ada yang mau order, Umi bukanya di CFD atau yang terdekat event apa Umi ada? Kalau SICF masih bulan Juni, itu Masih event Juni. terbesar, ya, event besar Solo tahunan. Itu nanti biasanya di Manahan itu. Oke. Ada nasi gandul di sana. Nasi gandul Umi, ya. Ada lumpia, tahu petis, mendoan jumbo ada. Nah, kalau misalkan pengen langsung order juga bisa ya Umi, tapi ada minimal ini nggak Umi? Enggak sih, Nggak ada ya. enggak. Bisa dia ke nomor, aku ulang lagi nomornya, tolong editor ya di sini, nih langsung hubungin Umi. Oh, kalau nggak salah kalau event terdekat itu di Benteng Van Steenberg bulan Mei pertengahan. Oke. Itu kalau nggak salah pameran mobil antik. Itu juga Umi ada Iya, ya. ada Buka nasi stand gandul gitu di ya? sana. Insya Allah. Sip, itu ya kalau mau yang healthy food berarti cuman CFD aja Umi. Iya, khusus Cuman. CFD kita nggak terima offline di hari biasa, cuman bisa pesanan. Pesanan. Ada minimal order sih karena kan harus Beli bahannya dong, Iya, nih, masa beli satu doang Umi iya, bikin kan ini. nggak bisa, iya. Ya. Banyak kok yang pesan, no. Oke. Banyak yang pesan. Ya. Umi sebelum aku tutup nih ada nggak yang ingin Umi sampaikan ke besti-besti di rumah nih? Tadi sebagian udah banyak Umi aturkan sampaikan ya. ya. Pada intinya untuk besi-besi semua memulai memang sesuatu yang sangat sulit. Tapi mengawali dengan action awal itu adalah awal kesuksesan. Dan action itu tidak dimulai besok tapi sekarang. Itu dia. Seperti itu. Mantap banget ya. Thank you Umi ya atas makanannya, ini enak banget. Tadi Besti ya kalau misalkan mau beli udah tahu ya, udah aku sampein, atau kalau mau pesen bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya. Umi thank you ya. Besti-besti semua jangan lupa selalu support UMKM lokal. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.